Bayangkan di saat kebutuhan medis begitu mendesak, fasilitas kesehatan justru harus berhenti. Halo sahabat-sahabat kebaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Humanitarian Talk bersama Kim Bedul. Nah, selama ini mungkin teman-teman sekalian lebih sering melihat bantuan kemanusiaan dalam bentuk bahan pangan, makanan siap saji, ataupun perlengkapan musim dingin. Namun, kali ini aku ingin berbagi informasi kepada teman-teman semua tentang bentuk bantuan kemanusiaan lain yang gak kalah penting dan mungkin belum banyak yang tahu, yaitu bagaimana Lembaga Kemanusiaan Indonesia kembali menghadirkan layanan kesehatan untuk para pengungsi Palestina yang berada di wilayah Yordania. Jadi jangan lupa tonton sampai habis. Seperti yang kita tahu, kondisi yang terjadi di Palestina memaksa banyak warganya untuk mengungsi, terutama ke wilayah yang tersebar di Yordania. Nah, di dalam kamp-kamp pengungsian ini terdapat juga pos-pos layanan kesehatan yang menjadi tumpuan hidup bagi masyarakat pengungsi Palestina. Namun, di tengah kondisi geopolitik yang semakin memanas beberapa waktu yang lalu, operasional klinik-klinik kesehatan ini harus terhenti karena bantuan kemanusiaan dari lembaga internasional seperti WHO dan UNICEF tidak lagi berjalan. Jadi bayangkan di saat kebutuhan medis begitu mendesak, fasilitas kesehatan justru harus berhenti. Nah, disinilah peran penting dari berbagai lembaga kemanusiaan asal Indonesia. Jadi melalui kerjasama yang erat, mereka ikut turun tangan untuk kembali mengaktifkan klinik-klinik tersebut agar saudara-saudara kita di pengungsian kembali mendapatkan hak kesehatan mereka. Dan hingga saat ini terdapat 4 klinik kesehatan yang telah diaktifasi dan dikelola oleh lembaga-lembaga kemanusiaan asal Indonesia. Nah, apa saja 4 klinik kesehatan tersebut? Yang pertama ada klinik kesehatan yang berada di Camp Jufah yang telah diaktifasi oleh lembaga Darut Tauhid Peduli pada tahun 2023. Kemudian yang kedua ada klinik kesehatan yang berada di Camp Bakah yang telah diaktifasi oleh lembaga BMM atau Baitul Mal Muamalat pada tahun 2025. Kemudian yang ketiga ada klinik kesehatan yang berada di Camp Sukhnah yang telah diaktifasi oleh lembaga Dompet Duafa pada tahun 2025. Dan yang terakhir, klinik kesehatan yang berada di Camp Jabal Nazif yang telah diaktifasi oleh lembaga besar dari Konsorsium Indonesia pada awal tahun 2026. Keempat klinik tersebut kini kembali tempat berobat bagi saudara-saudara kita yang berada di kamp-kamp pengungsian yang tersebar di wilayah Yordania. Berbagai layanan kesehatan tersedia untuk memenuhi kebutuhan mereka, mulai dari poli gigi, poli umum, poli khusus wanita, hingga laboratorium yang membantu proses pemeriksaan medis. Setiap harinya, masing-masing klinik ini mampu melayani sekitar 50 hingga 70 pasien, mulai dari anak-anak, orang dewasa, lansia, ataupun ibu hamil dengan keluhan kesehatan yang berbeda-beda. Dan semuanya dapat memperoleh layanan kesehatan tanpa dipungut biaya. Bagi para pengungsi Palestina, keberadaan klinik-klinik ini bukan hanya sekedar fasilitas kesehatan saja. Di tengah keterbatasan hidup di kamp-kamp pengungsian, klinik kesehatan ini menjadi akses penting bagi mereka agar tetap dapat memperoleh perawatan medis di saat membutuhkannya. Karena itulah, keberlangsungan operasional klinik kesehatan beserta ketersediaan obat-obatan menjadi hal yang sangat penting agar layanan kesehatan bagi saudara-saudara kita di kamp pengungsian tetap terus berjalan. Namun, meski saat ini operasional klinik kesehatan sudah berjalan, tentunya perjuangan belum selesai. Tantangan terbesar saat ini adalah memastikan bahwa upaya ini terus berkelanjutan agar pasokan obat-obatan gratis untuk saudara-saudara kita di pengungsian tidak terputus. Sebuah bukti nyata bahwa kepedulian dari Indonesia tidak mengenal batas dan jarak. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di Humanitarian Talk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.